Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita, kesibukan kita dengan segala pergumulan-pergumulan kehidupan kita hari ini, kita mau dibimbing dan dipimpin oleh firman Tuhan, supaya kita boleh menjalani kehidupan kita ini dengan kemenangan bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekali lagi firman Tuhan Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, hikmat dari Tuhan itu sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang yang percaya. Kalau engkau mau hidup dan hidupmu penuh dengan kebahagiaan dan diberkati Tuhan, maka milikilah hikmat daripada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Ada begitu banyak orang yang tidak mengerti apa yang seharusnya dia lakukan dan juga apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Orang yang tidak berhikmat, dia tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Dan sebaliknya, dia melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Tetapi orang yang berhikmat, dia mengerti apa yang memang harus dia lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan dan dia buang jauh-jauh. Nah, dengan hikmat ini juga kita akan dituntun bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini dan sukses, sehingga kita boleh bersukacita. Kesuksesan yang dikatakan di sini saudara-saudara bukan hanya sekedar sukses dalam kehidupan duniawi, bukan itu. Kalau kita sukses bisa menjadi orang yang kaya, bisa menjadi orang yang terkenal, memiliki jabatan, memiliki harta benda, memiliki kemewahan dan semuanya yang ada di dunia ini, bukan itu menjadi tujuannya. Tapi yang paling penting adalah apa? Kalau kita juga sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu sorga. Jadi orang yang berhikmat, dia harus bisa membawa dirinya menerima Kristus Yesus dan percaya kepada Tuhan sehingga dia memiliki sorga itu sendiri. Tetapi orang yang tidak memikirkan kehidupan untuk kemudian hari, itulah orang yang tidak berhikmat. Makanya saudara-saudara, dalam hidup ini kita membutuhkan hikmat. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup di dunia ini dan hidup juga nanti di akhir zaman setelah kematian itu, di kehidupan yang kedua. Tanda orang yang berhikmat, maka dia juga di samping dia bisa membawa dirinya kepada apa? Ke dalam kerajaan Allah, dia juga bisa memberikan sukacita, kebahagiaan dan kedamaian, serta membawa orang juga ke dalam kerajaan Allah itu sendiri. Itu tandanya bahwa kita adalah orang yang berhikmat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat dari firman Tuhan mulai dari ayat yang ke-11, ini saudara-saudara pentingnya hikmat. Sampai nanti ayat firman Tuhan buat kita hari ini. Kenapa pentingnya hikmat itu? Ini.
Yang pertama saudara-saudara dikatakan karena pentingnya hikmat itu, maka janganlah sekali-kali engkau menolak hikmat atau didikan daripada Tuhan. Dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ini diingatkan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Salomo, yang dianggap sebagai anaknya, supaya mereka jangan sampai menolak. Kalau dikatakan menolak di sini artinya menghina, memandang rendah. Makanya saudara-saudara, Raja Salomo mengingatkan anak-anaknya kita itu, ya, supaya kita terus-menerus menerima, bahkan jangan sampai pernah menolak, menghina dan memandang rendah didikan Tuhan. Karena melalui didikan Tuhan itu kita boleh dibenarkan. Kita mengerti jalan kemana kita harus berjalan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka tidak mendengarkan Tuhan, maka Tuhan harus mendidik mereka melalui mendisiplinkan mereka, terbuang mereka di pembuangan Babel. Tuhan mau supaya mereka mengerti dosa-dosanya dan mengakui kesalahan-kesalahannya, sehingga mereka boleh berbalik dari setiap dosa itu dan menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dan berlaku baik di hadapan Tuhan. Makanya jangan pernah menolak didikan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, kenapa kita mementingkan hikmat? Ya, karena hikmat Tuhan menuntun kita kepada kebahagiaan dan menuntun kita juga menjadi orang yang diberkati. Mari kita lihat dari ayat yang ke-13 dan berikutnya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Saudara-saudara, di sini tidak dikatakan berbahagialah orang yang mendapatkan harta, yang mendapatkan emas, yang mendapatkan jabatan, yang mendapatkan keterkenalan, menjadi orang yang famous. Tidak. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Karena apa? Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Luar biasa saudara-saudara. Orang yang berhikmat akan mendatangkan emas di genggamannya. Orang yang berhikmat akan mendatangkan apa? Mendatangkan permata. Karena di sini dikatakan ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Artinya hikmat itu lebih daripada emas, perak, dan permata. Dengan hikmat Tuhan kita bisa mendapatkan segenggam bahkan lebih emas dan permata. Tetapi ketika kita tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, maka harta benda yang kita genggam itu, milik kita itu akan hilang dari kita. Ya, kemudian diberikan umur yang panjang juga kepada kita. Jadi orang yang berhikmat maka dia juga akan bersukacita, dan sukacitanya itu akan membawa kesehatan kepadanya. Sehingga umur juga menjadi umur yang panjang. Karena anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang bersukacita, berbakti kepada orang tuanya. Makanya saudara-saudara, ya, jadi orang-orang yang berhikmat itu jalannya pun juga penuh dengan jalan kebahagiaan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kenapa kita membutuhkan hikmat sedangkan Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri memakai hikmat, menggunakan hikmat. Dia katakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Artinya dengan hikmat Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Dia menciptakan dunia ini dan segala isinya dan menguasainya. Saudara-saudara, jangan ada orang yang pernah berkata bahwa apa yang diciptakan Tuhan ini kurang. Tidak. Bahkan setiap orang yang melihat ciptaan Tuhan, ketika melihat laut yang luas biru begitu, orang takjub melihatnya. Ketika orang berada di atas gunung dan melihat gunung yang megah itu, maka juga orang akan takjub melihatnya. Ketika orang pergi ke angkasa, semua orang akan takjub melihat, mengagungkan nama Tuhan. Itu luar biasanya Tuhan. Oleh karena itu dalam ayat 19 ini Salomo mau menunjukkan betapa pentingnya hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan, Tuhan telah meletakkan dasar bumi dan pengertian.
ditetapkannya langit. Jadi Allah pencipta langit dan bumi di bawah pimpinan kedaulatannya semua berada. Kalau Tuhan memakai hikmat untuk mengendalikan dunia ini, betapa pentingnya kita memiliki hikmat juga untuk menaklukkan dunia ini juga. Oleh karena itu, mintalah hikmat Tuhan. Berhikmatlah hidup supaya engkau bisa berbahagia dan bersukacita berdamai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami orang yang berhikmat supaya hidup kami bahagia dan memiliki berkat. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Hendaklah kita mencari hikmat daripada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.